Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Yuyun dari Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya mau nanya, mana yang lebih baik bagi seorang wanita, sholat di masjid atau di rumah? Karena dari rumah suara adzan masjid terdengar jelas. Terima kasih Buya. Baik, sebaik-baik sholatnya seorang laki-laki adalah di masjid, sholat fardu. Dan sebaik-baik sholatnya seorang perempuan adalah di rumah, sholat fardu. Sebaik-baik sholat sunnah bagi laki perempuan adalah di rumah. Saya ulang, sebaik-baik sholat fardu bagi laki-laki adalah di masjid. Dan sebaik-baik sholat perempuan adalah di rumah, sholat fardu. Tentunya itu jika rumahmu adalah rumah sehat, jika rumahmu rumah terhormat. Jika rumahmu full 24 jam televisi, sholatmu di rumah dengar suara gedang-gedung nanti. Di masjid saja kalau begitu. Jika rumahmu tidak sehat, masjid menjadi lebih bagus bagi seorang wanita. Jika rumahmu rumah tidak terhormat, masjid lebih baik bagi seorang wanita. Ini jadi seperti itu. Kalau anda merasa lebih nyaman di masjid, lebih khusyuk, karena di rumah banyak gangguan, karena ada sebagian rumah itu di situ banyak keluarga, dan kalau sholat pun kurang maka anda melakukan, tapi tidak dilarang. La tabna'u ima'akum anil masjidi. Nabi pun mengatakan jangan kau larang wanita masuk masjid. Silakan wanita masuk masjid, sholat di masjid. Jangan sampai seperti sebagian kelompok, sebagian orang mengatakan perempuan masuk ke masjid. Aneh. Perempuan jangan masuk masjid. Perempuan dilarang masuk masjid, dibiarkan masuk mall, kan kacau nanti. Jadi boleh masuk masjid. La tamna'u ima'akum 'anil masjidi. Jangan larang wanita-wanita masuk masjid, biarkan. Maka boleh anda masuk masjid. Cuma nanti dalam keadaan normal, rumahmu rumah sehat, rumah khusyuk, rumah ibadah, enggak ada macam-macam, enggak ada gambar aneh-aneh, enggak ada televisi, enggak ini, maka anda sholat di rumah lebih bagus. Lalu kalau saya pengen sholat di masjid bagaimana? Boleh, Nabi mengatakan jangan larang wanita sholat di masjid. Mungkin suaminya ikut, yang lainnya ikut, kemudian di masjid mungkin ada tambahan yang lainnya, pengajian dan sebagainya, anda pergi ke masjid. Bukan haram anda pergi ke masjid. Cuman tadi mana yang lebih utama? Lebih utama bagi anda sholat di rumah kalau rumahmu sehat, rumahmu terhormat. Tapi kalau rumahmu tidak terhormat, balik ke masjid lah yang utama. Tapi kalau di masjid anda membawa fitnah, waduh, pakai minyak wangi yang kecium satu kampung, dandanannya seperti dandanannya blorong, semuanya dandanan ditempelin, anda tidak usah ke masjid. Karena dandananmu yang kayak blorong itu cantik tidak cantik sih? Saya tidak tahu blorong itu. Dandananmu yang cantik itu adalah untuk suamimu, bukan untuk dibawa ke masjid. Nah ini adalah pendidikan sebetulnya, agar orang biasakan cantik di rumah, bukan di luar. Cuma nasib buruk para suami zaman sekarang itu belikan baju cantik, dandanan semuanya itu ternyata bukan istrinya, itu pakai dandanan cantik bukan suaminya. Kalau keluar saja dandanan cantik, sampai pulang di rumah suaminya dikasih masker, tempelan semuanya, wah, bedak full putih kayak badut. Bukan ini mah ini. Anda tidak usah merasa tersinggung karena anda tidak seperti itu. Yang tersinggung ya tobat saja gitu. Oh, saya cinta anda biar anda lebih indah di rumah anda. Baik, seperti itu. Jadi kalau anda ke masjid, kurangi segala dandanan yang aneh-aneh. Yang wajar, tampil cantik adalah iya, biar dipandang cantik oleh sahabat, sanak kerabat dan saudara, oke. Tapi kalau sudah dengan sesuatu yang membuat orang itu, maka lebih baik anda menghindar, sholat saja di rumah anda. Apa hukum perempuan sholat ke masjid? Yang satu mengatakan perempuan gak boleh ke masjid, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit. Kenapa tiba-tiba angin kencang? Ternyata karena belum disebutkan nama Ustadz Wijoyanto. Begitu disebut langsung tenang kembali. Kalau tuan pergi ke Padang, jangan lupa membeli soto. Kenapa tiba-tiba angin kencang? Karena belum disebut nama Ustadz Wijoyanto. Satu kelompok fokusnya ke sini, jangan ke pantun. Satu kelompok mengatakan perempuan lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik dalam sholat dalam kamar, lebih baik dalam sholat dalam tempat yang paling sempit, tertutup, tidak dilihat orang. Itu ada dalilnya dalam hadis Sunan Abi Daud.
Jadi kalau nanti ada ustadz yang ceramah, perempuan jangan ke masjid, di rumah aja, di kamar aja, di tempat ruang yang paling sempit, lebih selamat. Betul apa enggak betul? Betul kok, datang kemari. Karena ada hadis satu lagi, Beb. Hadisnya, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang perempuan datang ke masjid. Ini yang di depan saya ini perempuan apa perempuan jadi-jadian? Asli, original, bukan habis operasi dari Thailand. Jangan larang perempuan ke masjid. Adakah pertentangan hadis yang pertama dengan hadis yang kedua? Memang susah mikir kalau belum makan siang ya. Hadis yang pertama mengatakan perempuan jangan ke masjid. Hadis yang kedua mengatakan jangan larang perempuan ke masjid. Nabinya berapa? Satu. Kok hadisnya bisa berbeda? Makanya ada namanya ilmu mukhtaliful hadis. Jadi kalau ada orang mengatakan ini terjadinya kontradiktif antar masyarakat, banyak sekali pendapat begini begono, ini karena kita tidak berpegang kepada sunnah. Marilah kita kembali kepada sunnah, insya Allah kita akan bersatu. Oh, hadisnya aja beda kok. Hadisnya dua, yang satu mengatakan jangan ke masjid, yang satu mengatakan jangan larang orang ke masjid. Maka yang menyelesaikan masalah ini adalah ulama. Apa kata Imam Nawawi di halaman 28? Ustadz Somad nulis buku kok ditulis Arab gundulnya Pak Ustadz? Saya udah tulis terjemahnya. Seperti kita bertamu ke rumah orang, ada kacang, ada agar-agar, nggak usah dimakan semua, sesuaikan dengan kemampuan gigi. Kalau mampunya agar-agar, ya agar-agar aja, kacangnya jangan dikunyah. Kalau mampu semuanya, telan. Begitu juga buku ini. Kenapa ada Arab gundulnya? Bagi santri kiai baca Arab gundulnya. Saya nggak mampu, kan ada terjemahnya. Untuk apa Ustadz Arab buat Arab gundulnya? Supaya orang jangan nuduh Ustadz Somad Ustadz penipu, pembohong. Iya, cuma ngarang aja tuh, belum tentu ada. Ini dia. Idza lam yatarattab alaihi fitnatun wa annaha la takhruju matibatan. Kalau perempuan itu keluar rumah tidak menimbulkan fitnah dan tidak memakai parfum berlebih-lebihan. Kalau parfum hanya sekedar menghilangkan bau ketek, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai berlebihan, sampai imam di atas lantai 2 hilang ayatnya gara-gara wow, menimbulkan fitnah. Selama perempuan itu cukup syarat, hukumnya ke masjid mubah, boleh. Di Palestina perempuan nggak boleh ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Di Masjid Raya atau Masjid Agung? Masjid Raya Al-Ittihad, ada ibu-ibu ditangkap Israel? Nggak ada. Jadi kalau ada bapak-bapak yang bilang kamu jangan ke masjid, aslinya perempuan itu punya 5 hak terhadap suaminya. Bu, masih sadar? Ibu punya 5 hak terhadap suami. Yang pertama makan. Ibu udah makan? Yang kedua pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Yang ketiga tempat tinggal. Sudah dikasih tempat tinggal? Yang kelima pendidikan. Aslinya suami yang mendidik istri, tapi karena suaminya nggak bisa mendidik, maka dia lepas ke masjid untuk belajar, bukan untuk arisan. Tapi kalau ada arisannya juga nggak apa-apa selama tidak ada unsur riba. Yang kelima, mesti ada perhatian dari suami, karena kalau suami tidak memperhatikan istrinya, istrinya akan mencari perhatian suami orang. Jika perempuan itu belum aman untuk ke masjid. Awal-awal dibangun masjid di Madinah, baik itu masjid Nabi yang kedua dibangun setelah Quba, kemudian orang-orang pada ke masjid, maka terjadilah 3 sifat yang jika ada 3 sifat ini perempuan dianjurkan di rumah dan nilainya sama dengan laki-laki ke masjid. Apa 3 sifat ini? Pertama, ada kewajiban yang berlaku bagi perempuan di dalam rumahnya, sehingga prioritas dia di rumah bukan ke masjid. Misal dia baru punya anak yang diberikan ASI atau anak yang harus dirawat, yang kalau dibawa ke masjid justru bisa memberikan gangguan kepada orang sholat yang lain dan bisa mengurangi rasa khusyuk. Rewelnya, belum disiapkannya, belum dikondisikan,
Orang-orang dulu ngajak anak ke masjid itu sebelum berlangsung sholat sudah diperkenalkan dengan masjid. Misal sholat zuhur sekarang misalnya jam 12 kurang 10. Maka Anda jam 11 datang, jam 10 kenalkan masjid, lihatin ini tempat untuk khutbahnya, ini mimbarnya, ini saf-saf sholatnya, ini sholat seperti ini. Lihatin, kalau anak-anak itu wajar, memang anak-anak wajar. Kalau jalan, kalau lari, kalau macam-macam, biarkan dulu aja masuk dia, biarkan masuk. Lari-lari di masjid lewat sana sini, setelah dia mulai agak nyaman, baru sampaikan, ini rumah Allah. Allah yang sayang pada papa, yang memberikan rezeki, memberikan kau main-mainan, membuat kita nyaman hidup. Allah itu sayang. Rumah Allah beda dengan rumah kita. Masuk ke kaki kanan. Ucapkan ini. Kalau kakak ucapkan ini, nanti tobotnya bisa ditambah. Masuk, ucapkan, masukkan kaki kanan, berangkat rapi dia. Begitu sudah mulai agak baik, ajaklah kemudian dalam sholat berjamaah, rapi dia. Dalam sholat dia rapi, setelah sholat lari, biarkan aja namanya anak-anak. Yang repot itu kalau ada orang tua kekanak-kanakan, habis sholat lari-larian. Itu yang repot. Kakek-kakek habis sholat main prosotan di situ, baru kita repot di situ. Kalau anak-anak ya biarkan aja namanya anak-anak. Naik ke punggung biarkan, Anda sholat sunnah dia naik biarkan, nggak apa-apa, nggak usah repot dengan itu. Ini orang tua sekarang repotnya, mohon maaf di rumah disuruh ke masjidnya bukan untuk sholat, malah disuruh main. Kalian ini rame aja di rumah, main sana ke masjid, ya main dia di masjid. Jelas ya? Maka itu poin untuk pentingnya. Maka yang pertama, kalau ada tugas perempuan di dalam rumah, memang hanya perempuan yang bisa mengatasi, maka yang afdol itu di rumah, jangan paksakan ke masjid. Suami dorong ke masjid, anak laki-lakinya dorong ke masjid. Dorong ke masjid, investasikan. Ayo anak ke masjid, ke masjid, dorong. Antum yang perempuan di rumah. Itu afdolnya. Yang kedua, jika kemudian di jalan itu belum aman dari fitnah. Ini terjadi di zaman Nabi. Awal-awal dibangun Masjid Nabawi itu, bahkan jangankan ke masjid, malam-malam itu suka buang hajat, tidak ada toilet. Yang ada itu kebun-kebun, di kebun-kebun kurma macam-macam. Perempuan-perempuan juga demikian. Begitu keluar sering diganggu oleh preman-preman Madinah. Awal-awal di Madinah itu ada preman. Ada, kemudian tobat. Jadi kalau ada preman sekarang telat. Kalau nggak tobat keterlaluan. Orang jahiliyah, tobat, preman, tobat, telat. Kalau sekarang ada preman, tidak tobat. Ya Alhamdulillah. Kemarin-kemarin saya lihat ada banyak yang baik-baik. Saya waktu mengisi untuk persiapan Ramadan, itu Masya Allah ada teman-teman dari PANG. Sahabat-sahabat PANG, Masya Allah tampilan, badannya macam-macamnya. Tapi Masya Allah tobat mereka. Begitu bertobat, hal pertama yang mereka lakukan adalah mengganti namanya. Dari PANG menjadi pengajian. Ya, PANG jadi pengajian. Tobat. Nah itu diganggu perempuan-perempuan itu, sering diusilin. Sampai bahkan turun ayat tentang jilbab. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihinna. Hei Nabi, katakan pada istrimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan yang beriman, sampaikan pada mereka, rendahkan jilbab-jilbab mereka. Ya, asa an yu'rafna fala yu'dzain, sehingga mereka bisa dikenali dan tidak diganggu lagi. Turun ayat ini, turun tentang ayat merendahkan jilbab. Setelah itu masyarakat menyebar. Yang ketiga, memang tidak ada tempat khusus untuk perempuan. Adanya laki-laki saja. Jadi kalau masuk ke sana dia khawatirkan ikhtilauf. Itu yang berbahaya. Maka setelah itulah kemudian dalam 3 kondisi ini perempuan diminta oleh Nabi di rumah, lebih baik di rumah, jangan ke masjid. Setelah kemudian tenang, preman-preman mulai tobat, keadaan mulai tenang, dan masjid mulai luas. Maka muncullah hadis-hadis di Al-Bukhari, di Muslim, bagaimana Sayyidah Aisyah mengatakan kalau kami subuh-subuh itu banyak perempuan-perempuan datang ke masjid, kemudian dengan selimut-selimut mereka tutupi sehingga nggak kelihatan karena gelap. Zaman Nabi kan nggak ada lampu seperti ini, ya nggak ada lampu seperti ini, kelihatan. Jadi begitu sudah mulai remang-remang mereka meninggalkan, sudah cepat lari, salam balik ke rumah. Itu tandanya sudah ada saf yang rapi, aman di jalannya, kemudian di rumahnya pun tidak ada tugas yang menuntut perempuan ada di rumah. Maka kalau kondisinya aman seperti itu, terbebas dari 3 hal yang demikian, maka hukum ke masjid itu utamanya sama dengan laki-laki diutamakan. Apalagi kalau suami yang ngajak, bagus itu. Mama ayo ke masjid, safnya ada. Seperti di sini di Alexan, saf perempuan ada, laki-laki ada. Masjid jalan, subuh berangkat sama-sama. Kalau bisa sekeluarga. Supaya keluarga itu bisa kenal dengan masjid, anak-anaknya dibawa berangkat semua. Bu enak tuh pulang-pulang. Masya Allah, selesai jalan lagi, jalan sehat semuanya. Ya, jalannya bagus, keluarganya juga kumpul, sama-sama menuju akhirat yang baik. Demikianlah apa yang dimaksudkan tadi. Hadisnya ada, keterangannya jelas. Jadi tempatkanlah hadis sesuai dengan makna dan konteksnya. Jarang sekali melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Padahal masjid terdapat di depan rumah saya. Namun beliau tidak pernah absen untuk sholat 5 waktu di rumah. Pertanyaan, apakah saya sebagai anak berdosa jika saya menyindir ibu saya untuk sholat berjamaah di masjid? Pertama, perempuan tidak ada kewajiban sholat di masjid.
ibu anda atau orang lain. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, wanita kalau salat di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada di luar rumahnya. Kata ulama hadis termasuk masjid. Dan salatnya dia di dalam ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada, salatnya di dalam kamarnya lebih afdal daripada di dalam rumahnya, di ruang tamu rumahnya. Jadi perempuan makin tertutup maka makin baik. Laki-laki yang dimotivasi ke masjid. Jadi saya sarankan tidak perlu untuk menyindir ibu anda sholat di masjid. Malah itu lebih afdal buat dia, lebih baik. Perbuatan yang tidak salah jangan disinggung, biarin dia berbuat, gitu kan? Selama dia baik, dukung, itu sangat baik.